Ialah Allah yang melihat dari setiap dosa hamba-hambanya. Allah yang melihat dari sesuatu perintah yang tidak dilaksanakan bagi hambanya. Allah Maha mengetahui apa kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, tapi Allah tidak bersegera untuk menyiksa bagi hamba tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim, iftah lana dhurriyyatana ma'rifatal ilmi fa innaka anta 'allamul ghuyub. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Masjid Darul Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan taklim kita mengenal nama Allah Al-Halim. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Al-Halim, Al-Halim ialah Allah yang melihat dari setiap dosa hamba-hambanya. Allah yang melihat dari sesuatu perintah yang tidak dilaksanakan bagi hambanya. Allah Maha mengetahui apa kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, tapi Allah tidak bersegera untuk menyiksa bagi hamba tersebut. Kenapa Allah bernama dengan nama Al-Halim? Karena tidak langsung marah, tidak langsung murka. Apabila seorang hamba melakukan suatu kemaksiatan, melakukan suatu kesalahan, maka Allah tidak menindak langsung, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu kapan seorang hamba itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kebahagiaan kita ketika memiliki nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Halim. Coba andaikan Allah tidak memiliki nama Al-Halim, ya, bagaimana kita, kehidupan kita saat ini? Kalau Allah tidak memiliki nama Al-Halim, seorang hamba langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu binasalah seorang hamba. Tapi Allah memiliki nama Al-Halim, sehingga begitu kita melakukan sesuatu kesalahan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung menindak bagi si hamba. 99 Asmaul Husna dari nama Allah, salah satunya adalah Al-Halim. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
walau yu'akhidhullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Jika Allah menindak manusia karena kezaliman mereka, maka tidak dibenarkan satu orang pun yang berada di atas muka bumi ini, karena tidak ada satu pun di antara kita ini yang tidak berbuat zalim. Oh tidak, saya tidak berbuat zalim pada orang lain, tidak. Tapi pada diri sendiri kita zalim apa enggak? Zalim. Lalu apa makna zalim itu? Makna zalim itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu zalim. Ketika mata ini harusnya memandang sesuatu halal, lalu kita tempatkan pada pandangan mata yang haram, kira-kira zalim apa enggak? Zalim. Ketika lidah ini ditempatkan pada suatu tempat yang baik, membaca Al-Quran kah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kah, ternyata lidah ini kita memfitnah, kita ghibah, menceritakan aib orang lain, zalim apa enggak? Zalim. Jadi kalau Allah tidak punya nama Al-Halim, itu manusia akan ditindak langsung oleh Allah, maka di muka bumi ini mungkin tidak ada manusia, atau mungkin manusia itu sedikit. Kenapa? Rata-rata mati diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka para jemaah, kalau kita mengkaji secara ringkasnya, secara tepatnya, ya, maka kita bisa mengungkapkan nama Allah dalam kasih sayang kepada hambanya adalah Al-Halim, Allah yang Maha Penyantun. Di dalam Al-Quran berapa kali Allah menyebut dengan namanya Al-Halim? Berkali-kali. Di antaranya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ucapan yang baik dan ampunan lebih baik daripada sedekah yang diiringi menyakiti atau kasar, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Halim, Maha Penyantun. Dalam ayat yang lain, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Akan tetapi Allah menyiksa kalian disebabkan perbuatan hati kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Halim, Maha Penyantun, ya. Maka dengan Al-Halim ini Allah tidak langsung menindak, tapi ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun tidak diperintahkan untuk mencatat sebelum sampai 3 atau 6 jam. Karena kenapa? Ditunggu dulu apakah waktu 3 atau 6 jam itu hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa daripada hamba itu. Seandainya sampai 6 jam ternyata dia juga tidak bertobat kepada Allah, apakah langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Allah tidak menyiksanya, karena kebaikan yang mungkin dilakukannya, walaupun hanya adanya niat saja, itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan henti-henti niat. Apapun niatnya yang mampu antum laksanakan atau tidak mampu antum laksanakan, niat saja.
di hadapan Allah itu akan menjadi suatu kebaikan, ya. Jadi di sini para jamaah, ada seseorang yang akan menempuh kepada Allah ketika mereka mengenal dengan nama Allah Al-Halim untuk menyampai ke tingkatan atau sampai kepada maqam yang lebih tinggi di hadapan Allah. Yang pertama, tidak tergesa-gesa, ya, menghukum atau menahan amarahnya. Kita kendalikan ego kita, kita kendalikan emosi kita di saat disakiti. Kita tidak membalas dendam kepada orang yang sudah berbuat zalim. Itu kalau para orang-orang sufi ketika mereka mengamalkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, ya. Jadi kalau kita mengamalkan nama Allah Al-Halim, ya, kita harus punya sifat itu, ya. Tidak tergesa-gesa menetapkan di dalam suatu hukuman. Mampu dia menjaga egonya, mampu dia menjaga amarahnya, mampu dia menjaga emosinya, berarti dia mulai mengamalkan dan mengenal nama Allah Al-Halim, ya. Al-Halim. Kita ini semakin cinta dan sadar bahwa Allah itu cinta kepada kita dari nama Al-Halim ini. Orang kalau paham tentang makna nama Allah Al-Halim, maka akan semakin tambah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tahu sangat besarnya kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya, sehingga Allah tidak langsung menyiksa kesalahan yang dilakukan hamba. Diberikan kesempatan, diberikan kita itu untuk memperbaiki diri kita lebih dahulu. Maka kecintaannya semakin bertambah kepada Allah, semakin bertambah pula cintanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Coba kita renungkan dari kita mulai baligh sampai saat ini, berapa banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah. Ada yang tobatnya sudah tua, baru dia bertobat kepada Allah. Tapi masa lalunya dengan banyak sekali dosa yang dilakukan kepada Allah. Coba kalau andaikan Allah itu ingin menghitung di balik dosa dengan amal kita, mungkin lebih banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untungnya Allah bernama Al-Halim. Ketika seorang hamba itu disebut dengan nama Allah Al-Halim, maka mereka pun berbahagia. Ya Rabb, Kau memiliki nama Al-Halim yang tidak menindak langsung dari kesalahan hamba. Sedangkan orang-orang yang lemah imannya, mereka yang tidak berakal, mereka yang tidak paham dengan nama Allah Al-Halim, justru semakin berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin berani. Artinya adalah ketika dia bersalah dan berdosa kepada Allah, sama sekali tidak ada ingatan dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau jamaah nih Bapak Ibu. Kalau udah dosa kita lakukan, pulang kita ke rumah, kita mungkin menangis. Atau mungkin di malam hari kita akan sujud, ya Allah, hamba kalah dengan nafsu hamba, ya Allah. Padahal hamba tahu bahwa ini adalah suatu kesalahan, suatu kemungkaran. Dia pun menangis mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti orang yang sadar dengan nama Allah Al-Halim. Al-Halim.
Tapi orang yang tidak kenal dengan nama Allah Al-Halim, ketika dia melakukan dalam suatu kesalahan, tidak ada sedikit pun dalam hatinya rasa menyesal dibalik dari kesalahan yang dia lakukan. Berarti dia tidak sadar dengan nama Allah Al-Halim, ya. Di situ. Maka setelah kita meyakini bahwa Allah Al-Halim, kita wajib berakhlak dengan akhlaknya sifat Allah Al-Halim. Kalau ada orang yang menyakiti kita, coba kita balas mereka dengan sesuatu yang membahagiakan dia. Jadi diibaratkan, kalau ada orang melempar kita pakai kulit durian, balikkan lemparan itu pakai lempuh durian. Siap kan tak? Gitu. Kalau buat baik dengan orang baik itu udah biasa, ya kan? Kalau saya misal suatu saat berbuat baik dengan satu orang di sini, ya udah biasa, memang bapak baik gitu, udah biasa. Kalau saya buat baik dengan ayahanda Pak Ruslan, ya biasa, beliau juga baik dengan saya. Tapi untuk berbuat baik dengan orang yang jahat kepada kita, itu baru luar biasa. Saya punya guru gitu, asal ada orang memfitnah beliau, orang jelekkan beliau, beliau kasih sarung, kasih duit, saya langsung ngantar. Pehobo gitu, ya. Saya langsung ngantar. Beliau tidak marah, tapi yang kesal tuh saya yang ngantar. Dalam hati saya, ya Allah, orang sudah jahat dengan kita, untuk apa dibaikkan lagi? Tapi ketika saya tanya kepada sang guru, kenapa antum berbuat baik? Mungkin kebaikan kita dapat merubah sifatnya kebencian menjadi cinta. Kalau dia makin benci bagaimana? Tidak apa-apa, berarti dia menginginkan kebaikannya pindah kepada kita. Gitu. Kalau orang kita buat baik kepada orang yang jahat, ujungnya adalah kebaikan orang yang jahat itu kita ambil, ya. Itu jamaah. Kalau kita mau ngamalkan sifat Allah Al-Halim, ya demikian. Ada orang yang mengganggu kita, ya, kita mulai membalasnya dengan kebaikan, ya. Sikap kita itu tidak lepas tiga hal. Sifatnya manusia ini begini, ya. Yang pertama, kalau kita orang hina, kita pasti akan dimarah, tidak mungkin lepas dari ini. Yang kedua, kalau kita termasuk orang yang abrar, orang yang senang melakukan kebaikan, kita marah dalam hati, tetapi ditahan marahnya, itu namanya kazmul ghaiz, namanya dalam Quran, ya. Yang ketiga, kalau kita termasuk orang yang arif, orang yang bijak, kita tidak akan membalas, apalagi kita akan marah kepadanya. Ini namanya hilim, ya. Ini hilim. Maka yang ketiga inilah sikap yang benar-benar dilakukan oleh seorang hamba yang mulai mengamalkan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Dia punya sifat pemaaf, dia punya sifat lemah lembut, ya. Dia tidak memiliki daripada sifat pendendam, bahkan dendamnya itu akan diganti dengan sifat kebijaksanaannya, dendamnya itu akan diganti dengan sifat tolerannya. Apa dijelaskan dalam kitab Al-Hikam? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menekankan bahwa membersihkan hati dari sifat buruk adalah cerminan meneladani sifat Allah Al-Halim. Kata beliau, saya ngaji kitab Al-Hikam itu di hari Ahad,
di Masjid Ikhwanul Muslimin Simpang Tanjung Raya 2. Kalau jamaah dari rumah bisa ngaji subuh, tinggal buka TikTok, tulis saja Anas Said Az-Zu'bi, letakkan HP sambil belajar. Kalau tidur, udahlah lajaan tidur sekali. Ya, di situ. Kemudian yang ketiga, kesempatan dia untuk bertobat. Sama seperti Allah yang memberikan manusia itu waktu, yang memberikan manusia itu kelapangan untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga memberikan ruang kepada orang lain untuk memperbaiki daripada dirinya, atau dia bisa untuk menyadari di balik kesalahan dia, dan kemudian kita tidak mengambil hakim sendiri. Ya, itu kalau para sufi ketika mengamalkan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Ya, Imam Hasan Basri, beliau adalah seorang tabi'in yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Apa kata Imam Hasan Basri? Ya, beliau terkenal dengan sifat santunnya yang begitu luar biasa. Bahkan beliau sering mendoakan kebaikan kepada orang yang menggunjing beliau dan orang yang menyakitinya. Jadi kalau andai kata ada orang yang menyakiti dia, doanya bukan membalas tapi kebaikan. Bayangkan tuh. Kalau ada orang yang doakan, ya Allah, berilah rezeki yang seret kepada dia. Kita dengar nih dia doa gitu, tapi kita doakan, ya Allah, berikan dia rezeki yang banyak. Siap dah kita balas macam itu? Jangan sampai kita balas, ya Allah, berikan rezeki yang seret kepadanya, lalu kita balas, ya Allah, jadikan rezeki dia lebih parah daripada dia doakan saya tadi. Berarti kita sama dengan dia. Ya, maka orang yang punya Imam Hasan Basri, asal ada orang yang ngejek beliau, orang yang menggunjing beliau, orang yang menyakiti beliau, didoakan beliau dengan kebaikan. Itu Imam Hasan Basri. Demikian pula seorang sufi namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, beliau mengembangkan kesabaran tingkat tinggi untuk hilim ini dengan cercaan yang begitu luar biasa, dengan cobaan yang begitu luar biasa. Hilim ini, hilim itu mengamalkan sifat Allah Al-Halim, itu namanya hilim. Ya, maka para jamaah sekalian, kita ketika memahami tentang ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam sifatnya Halim yang begitu luar biasa, halimnya Allah kepada hamba-hambanya, ya, maka kalau termasuk kelompok orang yang rendah, kita marah. Disakiti oleh orang kita marah, dicaci oleh orang kita marah. Sekurang-kurangnya kita tuh kalau jangan jadi yang pertama tadi, tapi jadi yang kedua. Ya, kalau yang hina tuh langsung marah. Kalau yang kedua nih, dia marahnya cukup di dalam hati, tapi ditahannya, dan jadi marah. Sampai marah itu diganti dengan sifat maaf. Ya, saya yakin Bapak Ibu ini bisa kayak gini nih. Marah tuh disimpan di dalam hati, ya, ditahan marah itu. Cuma bedanya sampai berubah menjadi sifat dendam. Itu bedanya kita. Seharusnya sampai sifat marah itu pun lebur menjadi sifat pemaaf. Cari yang kedua. Kalau kita tidak mampu yang ketiga, berlaku hilim, maka cari yang kedua. Ya, maka disinilah para jamaah sekalian, kazmul ghaiz, dapat menahan marah. Walaupun hati kita sangat marah, tapi kita tahan untuk tidak marah. Kalau kita sudah biasa untuk melakukan di dalam hal ini,
maka disitulah Allah akan memberikan kita sesuatu tingkatan yang afdal, yaitu pada tingkatan yang ketiga. Jadi kita belajar dulu. Awal memang marah. Kata guru saya, berapa lama kita belajar sifat sabar ini? Kata beliau, saya belajar sabar ini 4 tahun. 4 tahun. Dalam hati saya 4 tahun lama enggak? Padahal cuma sabar saja. Ya kalau tidak percaya coba dipraktikkan. Belajar kita seminggu. Ketika ada orang menyakitkan hati kita, sabar. Belajar kita 1 bulan. Ketika berlaku orang zalim dengan kita, sabar. Untuk belajar 4 tahun tuh itu masih sebentar Bapak Ibu. Saya yakin bulan pertama mampu, bulan kedua tidak mampu, mungkin bulan ketiga akan meledak rasa marah kita tuh. Ya, di situ orang yang hilim mereka akan selalu sabar. Ya, subhanallah, memang ada hamba-hamba yang diberikan macam ini ada. Di masjid ini mungkin ada. Orang mau nyakitkan hati dia senyum, ya ada tak? Mau orang nyinggung dia senyum, ya ada. Tak pandai marah. Kira-kira ada tak orang masjid ni? Ada, insyaAllah. Anda saya tengok nampak muka garang-garang nampak. Ya, Masya Allah tu. Ada orang pendiam, diam, tapi sekali dia marah bertahun-tahun tak ditegurnya. Maka di situ kalau kita hilim sesudah kazmul ghaiz, kita mampu untuk menahan marah. Apa kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah? Beliau mengatakan, bukanlah sesuatu yang baik itu banyak harta atau banyak anak. Yang baik itu ketika dia banyak ilmu dan dia diberikan oleh Allah sifat hilimnya itu besar. Ya. Dan jangan berbangga dengan manusia karena banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau berbuat baik, maka pujilah Allah, dan kalau engkau berbuat jahat, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka muji amal sendiri. Ya. Bisakah kita langsung untuk bersifat hilim padahal kita orang yang suka marah? Ya, maka sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum wa man yataharral khaira yuta wa man yatawaffa syarra yuqa wa man yatawaqqa syarra yuqa. Apa kata Nabi Muhammad? Ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar, dan hilim, sifat santun ini dengan berupaya untuk jadi hilim. Dan barang siapa yang mengintai kebaikan akan diberikan baginya, dan barang siapa yang memelihara dari kejahatan maka akan dipelihara baginya. Maka untuk mencapai hilim ini diupayakan kita tuh bertahallum dulu. Apa bertahallum itu? Kita dengan menahan marah sehingga akhirnya hilim itu menjadi suatu tabi'ah. Hilim itu menjadi suatu kebiasaan bagi kita semuanya, para jemaah sekalian. Maka perbandingannya, Allah menciptakan kita, Allah memelihara kita, Allah memberikan rezeki kepada kita. Kalau kita maksiat kepada Allah, apakah langsung disiksa oleh Allah? Tidak. Ya. Sedangkan kita dengan orang lain bagaimana? Saya sudah berikan dia makan, saya sudah bantu dia, saya sudah ini dia, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kita marah dengan dia. Kira-kira apakah kita sama dengan Allah? Tidak ditindak langsung. Kita tunggu kapan dia itu bisa berubah dengan keburukan dan menuju kepada kebaikan. Jangan langsung kita hakimi, kita tunggu dulu. Ya,
Apa kata Imam Zainal Abidin? Beliau seorang yang dikenal dengan halim. Beliau mengucapkan suatu perkataan di dalam sifat beliau yang begitu luar biasa. Suatu saat Imam Ali Zainal Abidin pernah difitnah sebagai pencuri. Dan apa yang dilakukan Imam Ali Zainal Abidin di dalam sifat halim beliau, bagaimana di saat beliau difitnah itu, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan 2 minggu akan datang. Mudah-mudahan hikmah ini manfaat. Yang mau nanya silakan, jangan malu-malu. Mudah-mudahan bisa 2 minggu akan datang ya. Tanggal berapa tu? Tanggal 17 saya ada ceramah di Mempawah. 17 tu hari apa? Ni 3 10. Tak bisa lah, nanti lagi lah. Tunggu-tunggu lah khabar. Ya. Tanggal 17 saya ceramah di Mempawah. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Sampai di sini mau nanya silakan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya memberikan kajian Ustaz bahwa kita itu adalah hukum berbanyak niat sebabnya, namun belum pernah dilaksanakan. Apakah niat itu dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan? Mohon pencerahan Ustaz. Udah. Niat puasa, tapi kenyataannya tidak melaksanakan dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama masalah niat. Ya. Niat. Apakah setiap niat yang belum dilaksanakan itu dicatat oleh Allah kebaikan? Naam. Iya. Hadisnya dari mana? Ada di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Panjang hadisnya, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis pertama. Setiap amal kita diperlukan dengan niat. Yang kedua, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu hasanah wahidah. Siapa yang berniat dengan kebaikan, dia belum melaksanakannya, maka Allah telah mencatat baginya satu kebaikan. Fa in amilaha, jika dia mengerjakannya, katabahullahu asyara hasanat ila sab'i miyah hasanah ila at'afin kathirah. Kalau andaikan kebaikan itu dilakukan, maka Allah akan melipat gandakan 10 sampai kepada 700 sampai kepada kelipatan yang tidak terhitung. Seniat misalnya, apa niatnya saya? Ini niatnya. Pak Ruslan mungkin punya niat apa di dalam hati beliau? Saya berniat suatu yang baik, ya. Saya berniat, ya Allah, sampaikan saya untuk menunaikan ibadah haji. Misalnya, beliau kan udah daftar, tinggal nunggu tahunnya aja. Saya lihat wajah tuh ketahuan, ya. Niat beliau. Ternyata sebelum suami istri beliau ini niat untuk haji. Istri antum tinggal dibadalkan haji, pahala melaksanakan ibadah haji itu. Allahu Akbar. Betapa mulianya.
Dan kita perlu paham, kalau kita kaji khusus tentang niat itu begitu dalam para jamaah sekalian. Karena para ulama menjelaskan begini, ya, gerak batin yang murni dan bersemayam di dalam hati itu niat, ya. Karena kalau sudah niat melalui hati itu murni. Kalau niat masalah lidah itu kadang dusta, ya. Saya beberapa kali Ustaz, kirim ya alamat, saya nanti niat ngasih antum 5 juta untuk bangun pondok tu. Niat saya 5 juta. Sekali ketemu malulah saya, mana janji, mana niatnya, malulah saya. Saya sediam kan ya, sampai sekarang mana ada. Cuma niat ya. Maka Rasulullah tu perintahkan, kalau kita niat kiranya bisa untuk kita laksanakan, jangan ditunda. Karena kata Rasul, khairul birri ajiluha, sebaik-baiknya kebaikan itu disegerakan. Kebaikan itu disegerakan, jangan kita tunda. Kalau kita tunda, pada berubah ketika kebaikan itu tidak disegerakan. Karena kedudukan niat ini adalah kedudukan yang tinggi, dan hakikat daripada niat itu adalah al-qalbu, di hati kita. Niatnya di hati. Maka para ulama tasawuf mereka menjelaskan, gerak batin yang murni ketika dia bersemayam di dalam hati, itulah niat yang hakiki, ya, bagi seorang hamba. Jadi apakah dia mendapat kebaikan? Naam, dia akan diberikan suatu kebaikan melalui niat itu. Bahkan saya baca dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah ketika menjelaskan tentang hadis innamal a'malu binniyat, beliau menjelaskan di dalam itu letakkan hadis Nabi Muhammad, ditulis itu. Nanti di akhirat kita akan terkejut. Malaikat tu tidak tahu kan niat yang ada dalam batin ni. Malaikat tu tahu zahirnya. Kata Allah, berikan kebaikan ini, berikan kebaikan ini, berikan kebaikan ini. Kata malaikat, saya tidak menyaksikannya, saya tidak menyaksikan dia melakukan kebaikan. Maka kata Allah, sesungguhnya hatinya sudah berniat untuk melakukan kebaikan itu, cuma belum ada kesempatan untuk melakukan kebaikan itu. Maka Allah menabung kebaikan itu untuk di akhirat diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa berniat dengan niat kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.